Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah di Balikpapan terbakar. Sejauh ini penyebab kebakaran belum diketahui. Seorang penjudi online atau daring di Kabupaten Berau diringkus polisi. Dampak dari bertambahnya jumlah kendaraan menyebabkan parkir di sejumlah kawasan di Samarinda diatur ulang. Atasi kesemrautan parkir hingga menyebabkan kemacetan di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Dishub Samarinda terapkan aturan parkir satu arah. Kepala Dishub Samarinda menyatakan kepadatan lalu lintas di Jalan Panglima Batur telah mendekati kategori E. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa volume kendaraan hampir menyamai kapasitas jalan sehingga membutuhkan penanganan segera. Selama ini area parkir di Jalan Panglima Batur menggunakan metode parkir serong. Namun evaluasi menunjukkan bahwa metode tersebut tidak efektif untuk mengurangi kemacetan. Pertama kita melihat kondisi Jalan Panglima Batur ini kemacetannya juga luar biasa. Kalau kita lihat visi rasio atau volume kapasitas rasio atau kinerja ruas jalannya sudah mendekati tingkat E. Yaitu bahkan F itu, kalau bahkan F itu berarti kapasitas volume jalan, volume lalu lintas dengan kapasitas jalan sama. Nah, salah satu solusinya ketika kita melihat tidak bisa diperlebar kapasitas jalan, hanya bisa ditingkatkan tadi dengan sistem satu arah. Sistem satu arah sudah kita lakukan dan kami melihat kemarin itu sistem perparkiran adalah sistem parkir serong. Kami mencoba merubah menjadi sistem parkir paralel searah dengan arus lalu lintas. Dengan diterapkannya metode parkir sejajar dan satu arah, Dishub optimis kemacetan di Jalan Panglima Batur dapat teratasi. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah kondisi Embung Aji Raden di Lamaru, Balikpapan Timur. Akibat persoalan ganti rugi tanah, proyek tersebut tak kunjung selesai dikerjakan. Direktur Operasi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan memastikan pihak PDAM sudah sangat siap dari sisi teknis. Namun demikian, mereka tidak bisa berbuat banyak jika persoalan lahan tersebut belum terselesaikan. Kunjungan dari Komisi 2 DPRD Kota Balikpapan, semoga kedepannya bisa berfungsi dengan cepat, pembebasan lahannya juga dengan cepat terselesaikan. Jadi Embung Aji Raden dapat dimanfaatkan segera, karena BWS maupun dari pemerintah provinsi sudah bersiap-siap untuk membangun baik intake maupun di pengolahannya dengan kapasitas kurang lebih 150 sampai 200 liter per detik. Jadi ke depan bisa membantu suplai daerah timur dan sampai ke Sepinggan dan kota. Untuk kesiapan dari PTMB sendiri seperti apa nih Pak untuk mengelola Embung Aji Raden ini? Kami sudah siap. Kami sudah berkomunikasi dengan BWS maupun PU provinsi. Mereka siap, tinggal ada airnya kita akan semua Pak. Jadi nanti tahapannya Pak kita ke provinsi ke gubernur. Anggota Komisi 2 DPRD Balikpapan yang melihat langsung kondisi embung berjanji akan segera membantu penyelesaian permasalahan ganti rugi tanah. Warga masyarakat di sini juga ada lurah dan camat. Kita mengunjungi Embung Aji Raden yang sampai hari ini belum bisa kita realisasikan karena ada beberapa lahan yang harus kita bebaskan. Sudah ada anggarannya, sudah kita siapin di tahun 2025 ini, dan
kita lihat ternyata ada beberapa kendala, salah satunya penlocknya mati. Maka tugas yang utama kita hidupkan penlock, masih ada sekitar berapa tadi? 70 sampai 80 hektar yang akan kita bebaskan, tapi kita hidupkan penlocknya dulu ya. Secara anggaran sudah siap. Embung Aji Raden yang akan dibangun di atas lahan seluas 150 hektar ini nantinya akan dapat mengalirkan air ke warga dengan kapasitas 150 hingga 200 liter per detik. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. 100 ekor sapi inilah yang nantinya akan dibagikan kepada kelompok tani Kampung Samburakat, Kecamatan Gunung Tabur, Berau. Sapi yang berasal dari pemerintah Provinsi Kaltim itu nantinya akan dipelihara oleh 2 kelompok tani di kampung tersebut. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Pertanian, dan Peternakan menyebut ternak tersebut disiapkan sebagai kesediaan pangan serta pengembangbiakan bibit sapi di Kabupaten Berau. Program dari provinsi namanya PDKT, jadi program desa korporasi ternak. Jadi tujuannya daripada ini untuk kedepannya itu untuk menyiapkan pangan asal ternak ini untuk Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Berau. Jadi dari satu kelompok ini mendapatkan 50 ekor. 50 ekor ternak, 20 betina, 30 pejantannya. Nah, pejantannya diharapkan untuk ternak potong. Bibit untuk ternak betinanya diharapkan untuk ada turunan nanti melalui proses inseminasi buatan. Bagi petani, bantuan yang baru pertama diterima di 2024 itu sangat dinantikan. Nantinya dalam 3 bulan mereka harus menjual sapi jantan dengan kualitas yang lebih baik. Sedangkan untuk sapi betinanya dikhususkan untuk dikembangbiakan. Tahun 2024 ini kami dapat bantuan ini. Sapi Pak ya? Sapi. Oke. Kira-kira sapi ini nantinya akan dimanfaatkan untuk kelompok tani sebagai apa Pak? Apakah nantinya dijual atau gimana Pak? Kalau untuk yang jantan kita sistemnya penggemukan. Jadi kita punya target dalam 3 bulan itu kita harus bisa jual dalam 3 bulan. Artinya nanti setelah dijual kita kembalikan lagi seberapa jumlah yang kita keluarkan harus kembali lagi. Nah, jadi kalau yang untuk betina kami juga punya target untuk pengembangan. Pengembangan biakan Pak. Iya. Pembagian ternak ini tujuan utamanya adalah untuk memberikan semangat kepada petani agar lebih giat memelihara ternak. Pemerintah berharap peternak lebih giat dalam upaya pemeliharaannya. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Puluhan tenan pameran dari berbagai kedinasan di lingkup Pemkot Balikpapan ini yang meramaikan puncak Hari Anti Korupsi Dunia yang digelar di Gedung Kesenian Balikpapan. Pameran yang ditampilkan pun beragam, mulai dari video dan foto penanganan korupsi hingga permainan. Salah satunya ditampilkan oleh komunitas penyuluh anti korupsi atau Kompak Kaltim. Komunitas ini menyajikan permainan ular tangga dengan menyelipkan 9 nilai anti korupsi. Ini dimaksudkan untuk mengajak peserta permainan memahami bahaya korupsi.
Pak Kaltim Komunitas Penyuluh Anti Korupsi Kalimantan Timur yang merupakan perpanjangan tangan dari KPK Republik Indonesia. Ada menyajikan apa nih dari Kompak Kaltim ini? Hari ini kita menyajikan ada game ular tangga, yaitu terkait 9 nilai anti korupsi: Jumat bersepeda kakak, jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras. Selain itu kita juga punya game namanya Terajana. Terajana ini sejenis permainan monopoli. Jadi di sini kita akan belajar 9 nilai anti korupsi. Selain itu juga menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Menariknya di sini kita juga akan belajar tentang nilai pengetahuan umum seperti Pancasila, kemudian lagu-lagu daerah, seperti itu. Sementara, Sekretaris Kota Balikpapan menyatakan, budaya dan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi sudah semakin meningkat. Sementara pameran dan kegiatan sejenis merupakan bagian dari upaya Pemkot untuk menekan korupsi di lingkup pemerintahan. Ya, artinya kesadaran masyarakat untuk budaya anti korupsi menjadi lebih baik. Tentu itu tidak lepas dari peran pemerintah, terutama inspektorat dan OPD-OPD ya, dalam melaksanakan kegiatan anggaran yang memang berhati-hati. Kemudian yang kedua, tahu betul bahwa risiko menggunakan anggaran itu sangat besar. Nah, mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita. Kita tidak boleh puas bahwa korupsi itu kan bukan hanya masalah uang, tapi kesempatan, masalah waktu, dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini membuat teman-teman di pemerintah Kota Balikpapan dari tahun ke tahun semakin baiklah indeks anti korupsinya. Pameran untuk meramaikan Hari Anti Korupsi ini berlangsung selama sehari. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan hadiah melalui pertanyaan terkait anti korupsi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.